Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, jadi sebelum kita masuk ke jadwal pelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ketua kelasnya mana? Ya, Bu. Ya, silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mau cek absensi dulu ya sebelum masuk ke materi kita hari ini. Ada yang izin hari ini? Tidak. Nihil ya. Alhamdulillah, semangat belajar ya. Pada masuk semua kayaknya hari ini. Ya, jadi sebelumnya Ibu mau tulis dulu untuk absen kita hari ini. Baik, perhatikan ke depan ya. Kira-kira sudah ada yang tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Belum? Baik, jadi untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, baik sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu harap kalian semua nantinya memahami pelajaran yang akan kita pelajari tentang apa tadi? Tentang teks berita. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang pengertian dari teks berita dan unsur-unsur teks berita. Oke, untuk sumber materinya Ibu menggunakan buku Bahasa Indonesia dari kelas 12, yaitu dari penulisnya yaitu Maman Suryaman, Suherli dan Istiqomah. Namun sebelumnya Ibu mau tanya dulu, sudah ada yang tahu apa itu pengertian dari teks berita? Iya, silakan Holis. Teks berita adalah teks untuk memberikan informasi. Iya, betul sekali. Namun untuk lebih lanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai teks berita itu sendiri. Baik, berdasarkan KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Jadi yang perlu kalian tahu, yang pertama kita akan mengetahui pengertian dari teks berita itu sendiri. Bu hapus dulu ya. Ya, Bu. Yang kedua yaitu kita membahas mengenai unsur-unsur teks berita. Oke, untuk pengertian dari teks berita itu sendiri, silakan Holis diulangi lagi apa itu pengertian dari teks berita tersebut. Teks berita adalah teks untuk memberikan informasi. Iya, ada lagi yang mau menyampaikan gagasannya mengenai teks berita? Tidak ya? Oke, jadi teks berita itu adalah teks untuk melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau sudah terjadi. Nah, untuk penyampaian berita sendiri ini bisa melalui dua cara, yaitu melalui tertulis dan lisan. Nah, oke, jadi ini Ibu hapus dulu ya.
kita akan membahas tentang pengertian dari teks berita ini tersebut. Jadi teks berita adalah memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, oke, jadi media untuk pengertian dari teks berita yaitu memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, untuk penyampaian berita sendiri tadi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu melalui apa? Lisan dan tulisan. Iya, lisan dan tertulis. Melalui lisan dan tertulis. Nah, untuk lisan sendiri kita biasa menemukan contohnya di mana? Sudah ada yang tahu? Di surat kabar. Boleh, untuk lisan kita boleh menggunakan surat kabar. Atau Televisi. iya, bisa di televisi, radio. Nah, kalau tertulis kita bisa menemukan contohnya di mana? Surat kabar. Di surat kabar atau koran ya. Nah, bagus. Jadi ada yang bisa mengulangi pengertian dari teks berita. Coba dibaca. Pengertian teks berita adalah memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, untuk penyampaian beritanya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu melalui lisan dan tertulis. Untuk lisan sendiri kita bisa menemukan contohnya di televisi atau radio. Nah, untuk tertulis sendiri kita bisa melihatnya di koran. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu unsur-unsur dari teks berita. Sudah ada yang tahu unsur-unsur dari teks berita? Tahu. Apa? 5W itu sah. Iya, benar. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan sebutan adik simba. Oke. Lima W plus 1H. Oke. Untuk adik simba, ini merupakan tanda tanya ya. Untuk A sendiri itu apa? Menanyakan apa? Apa itu untuk menanyakan sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, untuk D itu di mana? Menanyakan apa? Menanyakan tempat. Untuk K sendiri yaitu kapan. Untuk menanyakan apa? Waktu. Iya, menanyakan waktu. Si sendiri yaitu siapa. Untuk menanyakan orang. Iya. Berita tersebut. Yaitu mengapa. Mengapa untuk menanyakan alasan dari. Atau Iya. Nah, kalau ba itu bagaimana. Untuk menanyakan apa? kronologi peristiwa. Iya, proses kronologisnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai teks berita? Tidak ya? Tidak, alhamdulillah. Jadi sampai di sini sudah paham semua. Ya, jadi Ibu akan mengulas lagi materi yang pertama, kita belajar tentang pengertian dari teks berita. Teks berita sendiri yaitu memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, untuk kemudian untuk media penyampaian berita sendiri kita bisa menuliskannya terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan
lisan. Contohnya bisa kita lihat untuk tertulis sendiri di koran, dan untuk lisan kita bisa melihat di televisi atau mendengarkan di radio. Nah, baik. Ibu simpulkan bahwa teks berita dibuat untuk memberikan sebuah kabar mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi. Ada 2 syarat yang harus ada di dalam berita, yaitu faktanya tidak boleh direkayasa dan menceritakan segala aspek secara lengkap dengan rumus 5W plus 1H atau lebih dikenal dengan sebutan adisimba. Baiklah, karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, dan terus jaga kesehatan. Namun untuk latihan, Ibu berikan pekerjaan rumah ya. Kalian silakan mencari contoh dari teks berita untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan Ibu minta kembali untuk mencari pokok-pokok isi berita, kemudian menyimpulkan, dan akan Ibu minta untuk menulis sebuah teks dari berita tersebut. Nah, kalau bisa kalian membawa tentang masalah yang saat ini sedang terjadi, misalnya tentang virus corona ya, yang saat ini yang belum kelar-kelar, yang masih terjadi. Nah, semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita bisa belajar terus ya. Ya, Bu. Oke, Ibu cukupkan untuk hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.